Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Yang lagi shalom. Shalom. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikannya dalam kehidupan kita. Sepanjang bulan April Tuhan menolong kita, bahkan kita boleh bersama-sama melewati bulan April dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan pada hari ini kita bersama-sama mengawali bulan Mei. Kita memohon kepada Tuhan supaya kiranya kita boleh lebih baik hari demi hari. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini dengan tema Persekutuan Yesus dengan Murid, Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ke-19. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, jemaat Tuhan dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Mari kita datang di hadapan Tuhan, memohon hadirat Tuhan untuk boleh terus bersama-sama dengan kita sepanjang ibadah hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena melalui kebangkitannya hidup kita boleh terus diperbarui dan menjadi penuh harapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Oleh karena itu mari kita meladani dan memuliakan Tuhan karena kasih-Nya genap dan kemenangan-Nya tetap. Kita puji Tuhan dengan lagu pujian NRM 28, Kristus Bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Beralasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karena kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atasmu, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya.
Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau bisa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Diberikan waktu 1-2 menit, jemaat Tuhan boleh merenungi sepanjang hari-hari ini, minggu ini. Mungkin kita melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Mari kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amsal 14 ayat yang ke-31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Mari kita berdoa. Bapa kami Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Pada bait yang terakhir, jemaat Tuhan nanti undang untuk bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Meski aku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita akan berespon Sharia dari Mazmur 30. Pada ayat yang pertama akan dimulai dari saya, ayat yang kedua Jemaat Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberikan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
dari sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita surut dengan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel terambil dari Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta Jemaat. Pimpinan Jemaat, pengurus dan Jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman dapat menghubungi pimpinan jemaat. Nomor HP gereja tertera. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama, panitia kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari keluarga Pendeta James Damanik. Yang kedua, Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Dan pada hari ini juga akan diedarkan amplop untuk menggalang dana apresiasi pendeta yang pensiun di konferensi tahunan GMI Wilayah 2 tanggal 16 sampai 19 Juni 2022 di Bandar Lampung. Jemaat kita saat ini jumlahnya 60 orang, maka kita akan membayarkan Rp600.000 dan dihitung Rp10.000 per jiwa atau per orang. Minggu ini adalah minggu pertama dalam bulan Mei 2022. Oleh sebab itu, marilah kita datang ke rumah Tuhan, membawa dan menyerahkan persepuluhan kita, karena persepuluhan adalah milik Tuhan. Yang ketiga, panitia Paskah. Pada hari ini, setelah ibadah minggu akan diadakan rapat pembubaran panitia Paskah, mengingatkan kepada setiap panitia Paskah untuk boleh hadir di pembubaran kita pada hari ini. Yang keempat, pembekalan majelis jemaat. Pada hari Senin 2 Mei 2022 pukul 20.30 WITA
akan diadakan pembekalan teologi bagi Majelis Jemaat GMI Wilayah 2 melalui via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA Majelis dengan tema Identitas Orang Metodis, pengudusan menurut John Wesley, menghimbau setiap majelis boleh mengikuti pembekalan teologi ini. Yang kelima, Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Tugas dan tanggung jawab anggota jemaat atau disiplin GMI bisa dibaca di warta. Hari ulang tahun anggota jemaat di bulan Mei 2022. Yang pertama, Ibu Ida Riani, Ibu Supitri Nainggolan, Ibu Sinta Halim, Allegra, kemudian Bapak Umar David Pitupulu, Ibu Saur Krisna Manurung, dan Saudari Melasrina Tambunan. Jika ada yang berulang tahun di bulan Mei ini dan belum tercantum namanya di warta, mohon kesediaannya untuk memberitahukan ke Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi kepada Ibu Eviati. Kelas meeting Jemaat Dewasa pada Rabu 4 Mei 2022 bertempat di rumah keluarga Jemaat GMI Immanuel Banjarmasin. Kelas meeting P3GMI setiap hari Kamis pukul 19 WITA di gereja. Pada tanggal 5 hari Kamis ini dengan topik 15 mencukupkan kekurangan mereka. Mengingat kehadiran semua P3GMI, pengurus maupun anggota untuk boleh hadir di kegiatan kelas meeting kita. Dan jika ada jiwa-jiwa baru, mari kita ajak dan kita bawa dengan penuh sukacita dan akan kita sambut. Seksi sekolah minggu. Ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9.30 WITA menghimbau kepada setiap orang tua agar membawa anaknya ke sekolah minggu secara onsite. Seksi pemuda-pemudi atau P3GMI, Persekutuan P3GMI pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 19 WITA via Zoom. Link Zoom akan diinfokan di grup WA P3GMI. Tema pada hari Sabtu ini puasa di balik doa dan puasa. Yang ke-8, Majelis Jemaat pada setiap hari Sabtu pukul 20 sampai 21 WITA akan diadakan doa pengurus via Zoom. Kepada setiap pengurus untuk boleh mengingat jadwal setiap hari Sabtu kita akan bersama-sama berdoa. Untuk pokok-pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian bisa dibaca di warta. Pelayan minggu depan, Minggu 8 Mei 2022. Pelayan firman Pendeta James Damanik, liturgis Saudari Melasrina Tambunan, pemandu pujian Allegra dan Mas Dayanti, pemusik Luna, Yohanes dan Frans, pembacaan epistel Anton, doa syafaat Beatrix Sitohang, persembahan Nadia Putri, operator streaming Skubert, penyambut jemaat Beatrix dan Mas Dayanti, dan sekolah minggu Ibu Supitri. Pada saat kita selesai ibadah, jemaat Tuhan jangan lupa untuk tetap membawa wartanya. Nanti boleh bersama-sama berdoa secara pribadi seperti yang tertera di warta kita untuk pokok doa syafaat dan bacaan Alkitab harian. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama mendengarkan persembahan kor atau pujian dari P3GMI. Kepada P3GMI silakan maju ke depan.
pujian dari P3MI. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian Terlalu Bisa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita bersama untuk berdoa syafaat, memohon daripada doa-doa kita, satu jemaat ini, satu gereja se-Indonesia, dan satu negara Republik Indonesia. Kiranya Tuhan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena kasih-Mu lah kami boleh
meninggalkan segala kegiatan kami, meninggalkan segala aktivitas kami ya Tuhan, dan kami boleh tergerak untuk datang ke tempat ini, bersekutu bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, memuji, memuliakan Engkau sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau selalu menyertai kami di dalam 1 minggu ini Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pada awal bulan Mei ini juga ya Tuhan, kami akan mengawali bulan ini. Kiranya Engkau memberkati kami dapat menjalani bulan ini dengan penuh. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Ukraina dan Rusia pada saat ini ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan yang mereka alami pada saat ini. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu yang selalu ada di dalam kedua negara ini Tuhan, mempersatukan dalam tekad ya Tuhan dalam perdamaian, sehingga negara-negara tetangga, negara-negara termasuk juga ya Tuhan Indonesia boleh untuk menikmati sukacita ketika mereka sudah mendapatkan perdamaian. Engkau yang mengetuk pintu hati daripada para pemimpinnya ya Tuhan, sehingga mereka mengingat bahwa peperangan bukanlah suatu solusi yang baik. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan petunjuk bagi kedua negara ini. Indonesia boleh menikmati di dalam perjalanan kehidupan, baik segi politik, ekonomi, dan juga yang terdampak daripada peperangan Ukraina dan Rusia. Kiranya Engkau juga ya Tuhan memberkati daripada pelayanan misi daripada Gereja Metodis se-Indonesia dan bahkan luar negeri ya Tuhan. Engkau yang turut campur ya Tuhan untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani menjalankan visi misi daripada Gereja Metodis. Kiranya Engkau memberkati juga ya Tuhan di dalam pergumulan, di dalam tantangan ya Tuhan, Engkau yang memberkati, sehingga ya Tuhan perjalanan daripada pelayanan untuk mencari jiwa-jiwa baru, untuk diselamatkan ya Tuhan, karena mengingat juga ya Tuhan daripada amanat agung yang Engkau berikan, yaitu supaya jemaat-Mu pergi untuk mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati juga daripada pelayan-Mu ya Tuhan, khususnya di dalam gereja kami, Gereja Metodis Immanuel Banjarmasin ya Tuhan. Kau memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta James Tamanik bersama keluarga, Bapak Pendeta Erwin Daud bersama keluarga dan Ibu, dan juga Evangelis Jaka dan bersama keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, kiranya ya Tuhan beroleh daripada hikmat daripada-Mu ya Tuhan untuk menjalankan daripada panggilan untuk pelayanan dalam memuridkan, menjalankan daripada visi misi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa di dalam keluarga perkeluarga ya Tuhan. Pada saat ini dalam kondisi pandemi masih ya Tuhan kami rasakan, tetapi kami juga bersyukur ya Tuhan, semua pasti berlalu. Biarlah ya Tuhan, kiranya pandemi ini bukan menjadi alasan untuk kami bersekutu ya Tuhan. Engkau menggerakkan hati kami seluruh jemaat untuk datang kepadamu ya Tuhan, untuk bersekutu, untuk saling menguatkan di tempat ini ya Tuhan. Engkau juga ya Bapa memberkati daripada para pekerjaan daripada jemaat-Mu ya Tuhan, baik itu yang bekerja di dalam pemerintahan, baik itu dalam swasta, baik itu dalam pekerjaan mandiri ataupun usaha sendiri ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang Tuhan, bukan karena kebetulan mereka ada di tempat ini. Anak-anak-Mu yang sudah kami bersekutu di tempat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang dari Papua, anak-anak-Mu yang dari Jawa, dari Sumatera, dan bahkan dari Kalimantan ini juga Tuhan, yang bertempat di Banjarmasin ini ya Tuhan, untuk menuntut ilmu, berkuliah di Banjarmasin ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan hikmat daripadamu Tuhan, dan juga kiranya Engkau mengetuk hati mereka ya Tuhan untuk lebih dekat kepadamu, supaya mereka ya Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan perkuliahan mereka, berkati keuangan daripada kebutuhan mereka, dan juga ya Bapa berkati orang tua mereka yang jauh dari mereka. Biarlah Bapa mereka mengandalkan Engkau sebagai Bapa yang dekat bagi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, dari anak kecil dalam masa pertumbuhan, TK, SD, SMP, SMA. Kiranya Engkau juga memberkati ya Tuhan, memberikan hikmat, memberikan panjang umur dan kesehatan juga ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan beroleh dan dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan melalui orang tua mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, yaitu Ibu Nopia Daud, Bapak Didi Wijaya, Ibu Iwa pergelangan kakinya, dan Bapak Pendeta Erwin Daud dan Bapak Suwanto yang patah kaki. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan di dalam kesembuhan dan pemulihan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Kami satu tekad di dalam doa syafaat kami ini Tuhan. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, Engkau juga memberkati di dalam iman percaya daripada Ibu Giwat, Rita Buat, Bapak Suwanto, dan Saudara Saipudin ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Kami juga mengasihi mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau teguhkan hati mereka ya Tuhan untuk memilih, menyatukan hatinya Tuhan. Engkaulah juru selamat mereka Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gladys yang selalu merindukan daripada keturunan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, seperti perkataan Allah kepada Sarah ya Tuhan, dan juga Abram. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami percaya dan yakin Ibu Gladys mendapatkan keturunan di waktu yang Engkau tentukan. Terima kasih juga ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Monik, Ibu Sarah Sinlau di dalam pekerjaan di masa tuanya ya Tuhan. Kami Tuhan berdoa supaya Engkau memberkati mereka ya Bapak. Di masa tuanya boleh menikmati masa tuanya dengan penuh bahagia ya Tuhan. Engkau memberkati Ibu Sarah dan Ibu Monik di dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau melipat gandakan daripada berkat-berkat melimpah, karena Engkau adalah sumber berkat ya Bapak. Dan juga Ibu Moni yang merawat dan mendidik daripada Saudara Leni ya Tuhan, di dalam mengenalan Engkau ya Tuhan, supaya tetap setia dan beroleh daripada sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk misi daripada anak-anak Kristen di Pegunungan Meratus dan perintisan SD, guru-guru TK dan MPT, dan pemuritan alumni Dayak Meratus di tiap gereja lokal. Kami tahu ya Tuhan, ini adalah daerah terpencil, tapi kami yakin dan percaya seperti firman-Mu mengatakan bahwa supaya murid-murid-Mu dan kami juga di dalam doa kami mau Tuhan untuk menyatukan hati kami berdoa untuk
jemaat-Mu yang ada di Pegunungan Meratus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati daripada segala rencana, segala apa yang sudah diprogramkan ya Tuhan. Dalam campur tangan-Mu ya Tuhan, kami percaya misi yang ada di Pegunungan Meratus ini boleh berkembang, lebih maju, sukses, dan kerajaan-Mu boleh berkembang ya Tuhan di pelosok-pelosok pedesaan ataupun pegunungan. Terima kasih Bapa, sungguh banyak yang mau kami haturkan ya Tuhan, segala permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati seturut dengan kehendak-Mu, bukan rencana kami ya Bapa, tapi rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kehendak-Mu yang jadi di dalam segala apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Baik ya Tuhan, segala pergumulan jemaat-Mu yang kami tidak tahu apa yang digumulkan pada saat ini ya Tuhan, yang ada di gereja ini ya Tuhan, secara khusus Tuhan, kami mau serahkan di dalam pergumulan ataupun di dalam segala apa yang menjadi kesulitan dalam anak-anak-Mu ataupun perkeluarga ya Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memperoleh solusi, memperoleh daripada sukacita di dalam kehidupan kami, karena kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam tangan pengasihan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bernyanyi NRM 139, Senanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga adaku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Peganglah tanganku ya Tuhan, dan tolonglah kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan leluasa, membentuk kepribadian dan karakter kami sebagai murid Kristus, dan urapan kuasa-Mu yang selalu kami nantikan ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk boleh terus mengalami kasih karunia-Mu demi kasih karunia. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Satu bagian firman Tuhan disampaikan kepada kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahunya karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar.
153 ekor banyaknya, dan sungguh pun demikian, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dan mempraktekannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tema persekutuan Yesus dengan murid-murid sesudah kebangkitan itu, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid dan berjumpa dengan mereka. Lalu kemudian nanti hari ke-40 dia naik ke surga. Dan kemudian dia menyatakan 10 hari harus berdiam diri di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Lalu kemudian hari ke-50 pencurahan Roh Kudus, Pentakosta yang kita peringati, Bapak Ibu. Menampakkan diri dan berjumpa dengan murid-murid pada nats yang kita baca tadi, terdiri dari 2 bagian. Ya. Bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan 14. Menjelaskan tentang reaksi murid-murid yang diawali oleh Simon Petrus untuk kembali ke profesi semula, yaitu nelayan atau penangkap ikan, ayat yang ketiga. Sekalipun sudah 2 kali Tuhan Yesus mengadakan perjumpaan dengan murid-murid sebelumnya, ternyata belum mampu memberi petunjuk kepada semua murid-murid arti menjadi murid dan seperti apa kelanjutan hidup dan pelayanan murid-murid selanjutnya. Dengan kata lain, mereka
sepertinya bingung, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Tuhan Yesus dengan cara mengingatkan kembali perjumpaan itu, yaitu perjumpaan pertama Tuhan Yesus dengan murid-murid, yaitu sebagai nelayan. Ketika itu Simon Petrus dan kawan-kawannya sepanjang malam menangkap ikan dan tidak mendapat seekor pun. Itu perjumpaan pertama mereka. Itu kejadiannya 3,5 tahun sebelumnya. Tetapi kemudian ketika Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jala, mereka mendapat banyak ikan. Disebutkan di sana 153 ekor banyaknya. Cukup banyak. Tidak berhenti pada mujizat tangkapan ikan, Tuhan Yesus juga mempraktekkan atau mengulang perjamuan makan seperti yang dipraktekannya pada malam Paskah sebelum ia ditangkap menjelang Paskah itu, Bapak Ibu. Mereka di sana menerima perjamuan, Yesus memecah-mecahkan roti. Dan kembali pada pertemuan kebangkitan ini, yang ketiga ini, Tuhan Yesus juga mempraktekkan hal yang sama. Kemudian dilanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu percakapan sesudah sarapan pagi, ayat 15-19. Jadi ada dua bagian, Bapak Ibu. Ayat 15 memperjelas bahwa inti dari percakapan itu adalah tentang kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 15 disebutkan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Maksudnya murid-murid yang lain. Apa jawaban Petrus? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan itulah yang menjadi topik di dalam pertemuan yang ketiga ini, pengenalan kasih Tuhan. Pertanyaan pertama dan kedua Tuhan Yesus memakai kata agape. Simon anak Yohanes, apakah engkau agapao terhadap aku? Mengasihi aku, memakai kata agape. Jemaat yang mengasihi Tuhan, di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Baru, dituliskan ada 4 jenis kasih, tetapi dengan kata yang berbeda. Kata yang pertama adalah agape, yaitu kasih yang diberikan kepada seseorang dari tempat yang tinggi dengan pengorbanan. Itu tentu kasih Tuhan kepada manusia. Kasih yang kedua adalah kasih phileo atau philea, yaitu kasih persaudaraan. Kalau saya mengasihi ayah saya, ya karena kami bersaudara. Kalau saya mengasihi istri saya, tentu karena kami bersaudara. Mengasihi sekeluarga karena phileo. Ini yang disebut dengan kasih persahabatan atau persaudaraan, yaitu kasih philea. Yang ketiga ada lagi ditentukan di sana. Kalau kita menemukan dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru ini kata birahi, nafsu, itu ditulis dengan kata eros dalam bahasa Yunani di Alkitab ini, yaitu satu ungkapan kasih, perasaan menginginkan untuk memuaskan secara seksual. Birahi ada beberapa kali disebutkan juga di dalam surat Korintus tentang kasih eros. Itu positif. Kasih eros saya praktekkan dengan istri saya, ya positif. Tapi kalau tidak dalam ikatan yang sah, namanya zina. Ya begitu. Mengumbar nafsu
mempraktekkan sesuatu yang tidak lazim, mencederai disebutkan ciptaan Tuhan, itu adalah zina. Itu bedanya ya. Jadi di Alkitab ini diterangkan juga eros. Nah, turunan dari eros itu muncullah yang disebut dengan kasih storge. Kalau kita pernah mendengar, yaitu kasih mesra orang tua terhadap anaknya. Jadi dari eros itu, saya eros dengan istri saya, lahir anak kami, kan mesra saya sama anak saya. Tapi itu namanya kasih storge, yaitu kasih yang dipraktekkan lebih daripada orang yang bersaudara. Kalau Pileo tadi, saya bisa bersaudara dengan Adam. Ya, dan kita semua di sini bersaudara. Itu dapat disebut dengan kasih Pileo. Simon Petrus bersaudara dengan Yesus sebagai gurunya, rabinya, maka dia menyebut gurunya tadi Pileo. Tapi nggak pernah seseorang menyebut ke anak saya storge, karena itu adalah darah daging saya. Paham ya? Saya nggak bisa storge dengan Yohanes atau Yanti, karena Yanti dari ayah ibu yang ibunya seperti itu. Tapi ayah ibunya pasti storge dengan Yanti. Itu perbedaannya. Di dalam Alkitab kita ini kaya sekali pengenalan akan kasih itu. Dan semua rahmat Tuhan anugerah. Tapi tidak boleh disalahgunakan. Dalam bagian tadi, ketika mereka memperbincangkan tentang kasih, pertanyaan pertama dan kedua, Tuhan Yesus itu memakai kata agape kepada Simon Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau agape, agapao, mengasihi aku seperti kasih Tuhan yang telah mati bagimu? Apa jawaban Petrus dua kali itu? Dia menjawab Pileo, iya, saya mengasihi engkau karena kita bersaudara, engkau guruku. Tuhan tidak mau menginginkan jawaban itu. Sebab Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, perhatikan, 1 dan 2 dia bertanya dengan standar agape, tapi Petrus selalu menjawab Pileo. Tuhan menurunkan standarnya. Simon anak Yohanes, apakah engkau Pileo terhadap aku? Apakah engkau sungguh-sungguh bersaudara dengan aku? Apa dikatakan Alkitab kepada kita hari ini? Sedih hati Petrus karena Yesus bertanya 3 kali kepadanya. Memberikan kepada kita indikasi di dalam nats firman Tuhan ini sebagai amanat teks bahwa berbicara tentang kasih itu bukan berbicara tentang sesuatu yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, makanya kan dah heran. Dalam 1 tahun orang bisa 10 kali jatuh cinta. Tapi semuanya cinta monyet. Tahu cinta monyet Bapak Ibu? Kenapa muncul istilah cinta monyet? Karena monyet melihat dari atas pohon di pinggir sungai, ada ikan menggelepar-gelepar di pinggir sungai itu, dan gak bisa masuk kembali ke sungai itu, terlempar begitu. Dari atas pohon sang monyet melihat, kasihan sekali ikan itu, menggelepar-gelepar. Dia turun, si monyet ini, diambil ikan itu. Ya, sudah diambil ikan itu, dikembalikan gak ke sungai itu, supaya ke air itu? Enggak. Dia mengasihi monyet itu, dia mengasihi ikan itu. Dia bawa naik ke atas dahan pohon itu, dan dia elus terus ikan itu di atas pohon itu. Sayang, sayang ikan ini. Sayang, sayang, aku sayang kau ikan, aku sayang kau. Itu namanya sayang yang mematikan. Tentu ikan itu akan mati di habitat, di ranting-ranting pohon itu, sebab habitatnya bukan di situ.
Ikan itu habitatnya di dalam sungai itu yang berair. Di situ ada oksigennya. Sementara oksigen si monyet dari udara yang dihirup. Dua dunia yang berbeda. Acap kali terjadi hidup kita seperti itu. Mengasihi dalam konteks yang salah. Sehingga bukan saja merusak, tapi mematikan. Monyet itu tidak merasa bersalah. Orang dia sayang-sayang. Tapi ikan itu mati dalam pelukan kasih sayang yang keliru. Bapak, Ibu, saudaraku, itu pengertian orang Indonesia. Pengertian orang Yunani tentang kasih tadi ada 4 dan lebih terperinci. Maka perhatikan cara Tuhan Yesus menggiring Simon Petrus sampai kepada kasih yang semula. Yaitu kasih ketika mereka dipanggil satu persatu menjadi murid. Sehingga dapat kita melihat bahwa Simon Petrus akhirnya menyadari kasih dalam dirinya seperti cinta monyet itu. Dia pasti terpikir pada waktu dia menyangkal Yesus. 3 kali ayam berkokok. Kali ini juga ketika ditanya mengasihi, sembarang menjawab. Maka kesimpulannya di dalam amanat teks kita ini, kasih itu jangan dipermain-mainkan. Tapi kasih itu mesti dipertanggungjawabkan. Mengasihi Tuhan, ya. Janjimu apa? Tekadmu apa? Maka acap kali kita berjanji dengan Tuhan, kita lupa. Ya, acap kali kita kan berjanji dengan Tuhan, lupa yang kita janjikan. Ketika kita mau diterima menjadi jemaat, dibacakan gak janji keanggotaan tadi? Dibacakan. Tapi acap kali lupa. Dalam hal ini kita bisa melihat cara Tuhan membimbing Simon Petrus. Karena gerakan yang dibangun Tuhan Yesus menuju gereja, tidak lagi bait suci di Yerusalem itu pusat peribadahan. Kan bergeser nih. Yahudi, tata caranya di Yahudi, di bait suci itu, kemudian digiring Tuhan Yesus dipimpin Roh dan kemudian menjadi gereja. Perhatikan kegerakan ini. Tuhan Yesus menggiring seperti itu membutuhkan pengertian kasih agape yang tuntas. Jadi kalau seseorang dipersiapkan menjadi manajer di satu perusahaan tambang batu bara, misalnya di Rantau atau di Batu Licin, tentu mereka yang pernah mengerti dunia seluk-beluk pertambangan, bukan? Masa sarjana sastra disuruh ke sana? Pasti nanti sampai di sana dia bukan menggali, dia mulai berpuisi. Dia mulai membuat sastra di sana, cerita, hikayat, novel. Dia tulis, tidak ada pekerjaan apa-apa. Tapi orang yang mengerti dengan dunia tambang, pengerukan, hasil bumi, perut bumi, apa-apa yang bisa ditambang, dibagi, klasifikasi, dan seterusnya. Itulah yang akan dipekerjakan di sana. Demikian juga dengan pekerjaan ini, Bapak Ibu saudaraku, yang Tuhan mau bangun itu gereja. Yesus kepalanya. Tentu dia membutuhkan orang-orang yang mengerti tentang agape. Dan Petrus belum mengerti. Maka Tuhan bimbing dia. Itulah amanat teks dari pembacaan firman Tuhan ini. Dasar dari gerakan yang akan dibangun Yesus Kristus adalah kegerakan persekutuan yang dibangun di atas dasar kasih agape. Yaitu kasih Tuhan Allah yang mengorbankan dirinya untuk dan demi manusia. Kalau nggak mengerti, nggak mungkin bisa di dalam gerakan itu.
Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau nggak mengerti gereja dan kita adalah gereja, maka sebentar-sebentar kita akan compang-camping. Sebentar-sebentar kita akan maju mundur. Maka sebentar-sebentar kita akan tidak ada komitmen. Tidak ada tekad. Seperti omongan orang-orang di pasar. Hari ini harga ikan 15.000 ikan gembung ya per 1 ons. Besok bisa 10.000, lusa bisa besok menjadi 20.000, tergantung. Tentu Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang seperti ini, makanya kita perlu tekad. Selama 40 hari, kurikulum yang dipakai Tuhan Yesus adalah dengan 3 cara. Dari firman Tuhan ini kita mengerti bahwa pertama Tuhan Yesus memonitor. Dia tahu bahwa murid-murid Petrus dan beberapa murid-murid yang lain sudah ke pantai dan kembali menangkap ikan. Mereka sudah mengabaikan panggilan mereka sebagai pekerja penjala manusia. Seperti waktu pertama sekali dipanggil 3,5 tahun yang lalu. Mosok 3,5 tahun itu bisa mengubah secepat itu? Ya bisa. Itulah sebabnya kita tidak heran ada orang-orang tertentu hari ini dia setia dengan Tuhan, nanti kapan-kapan bisa mengalami penurunan, kemunduran, dan seterusnya. Tapi perhatikan di sana yang menarik adalah Yesus memonitor. Bukan murid-murid yang lain, tetapi Simon Petrus, Thomas, dan beberapa murid Yohanes ada di sana yang dia monitor, yang sudah melenceng. Sehingga ternyata murid-murid itu tanda petik ya gagal. Malah masuk ke dalam hidup yang lama sebagai nelayan. Saya langsung teringat Kem Dayak Meratus, di sana digojlok, dibuat tekad, malah keluar dari sana compang-camping sekian lama kemudian. Apa penyebabnya? Tidak berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bisa saja mengikuti kegiatan itu karena dorongan, karena tidak ada kegiatan lain. Daripada saya tidak ada kawan di Banjarmasin, mending saya ikut ke Meratus sana. Hasilnya apa? Waktu yang membuktikan. Mengajarkan kepada kita jemaat yang mengasihi Tuhan, ternyata Yesus tetap memonitor. Ini kan membutuhkan kepekaan. Sebenarnya, setiap kita yang memunggungi Tuhan hari ini, Yesus monitor. Tapi peka enggak kita? Kebanyakan orang kan tidak peka. Sehingga kebiasaan-kebiasaan lama itu tetap menjadi kebiasaannya. Tetapi Tuhan Yesus dengan caranya hadir di sana di pantai Tiberias itu, Danau Tiberias. Tuhan Yesus membuka memori mereka 3,5 tahun yang lalu perihal mujizat tangkapan ikan. Jadi sebenarnya Tuhan banyak bekerja, Bapak Ibu, saudaraku, memonitor hidup kita. Asal kita peka terhadap pimpinan Tuhan. Masalahnya kan kita nggak peka. Teman saya mengatakan tambahkannya di belakang menjadi peka. Peka dan peka itu kan ditentukan oleh K yang di belakang. Oleh karena itu, kepekaan ini bagian daripada perjumpaan dengan Yesus sebagai kasih. Jadi kalau kasih agape kita terima, kepekaan kita terhadap Tuhan semakin bertambah. Misalnya nih, ini kalau saya lakukan, Yesus tersenyum, mengacungkan jempol 2, atau Yesus cemberut dan mengacungkan jempol terbalik. Ada enggak begitu? Suatu ketika ada seseorang berada di seminari, ini sekolah teologi nih.
Lalu saking kesalnya karena pada saat itu dia ditugaskan membersihkan toilet dosen. Karena terlambat, kena sanksi, dia membersihkan toilet dosen dan toilet-toilet semua. Pada bagian yang terakhir di toilet mahasiswa, dia buang air besar di sana. Kan dia bersihkan, tapi ternyata buang air besar juga dia di situ. Dia mau kasih pelajaran terhadap teman-temannya. Dia tidak mau siram toilet itu, dibiarkan teronggok di sana, ditutup sama dia. Kalau dia duduk kan, ada toilet kan, udah disebut toilet duduk, tapi orang tetap jongkok ke situ, kelihatan bekas ceplakan kakinya. Di Indomaret sering saya temukan begitu. Maka di Indomaret sekarang nggak ada lagi toilet duduk, toilet jongkok semua. Tapi kalau di bandara masih, udah jelas ditulis toilet untuk jongkok, apa duduk. Orang naik aja ke atas lagi. Kan itu untuk jongkok. Apa untuk duduk maksudnya kan gitu. Nah, dia mau kasih pelajaran. Dia keluar. Lalu masuk ke kelasnya. Tapi sampai di kelas itu 15 menit itu. Tuhan terus berbicara kepada dia. Baik enggak yang kau lakukan itu tadi? Apa enggak lebih bagus kamu balik, kau siram lagi? Terus kalimat-kalimat itu datang ke pikirannya. Lalu tidak kuat, menit yang ke-20 dia balik. Untung belum ada yang masuk ke toilet itu. Akhirnya dia pencet air. Baru didorong itu bulldozer itu. Akhirnya Bapak Ibu, saudaraku, Tuhan berbicara kepada dia, memonitor. Kita pun demikian, selalu di dalam monitor Tuhan, asal kita peka dengan dia. Dan yang kedua, Tuhan memuridkan. Tidak sekedar memonitor atau menyenter-nyenter di mana kesalahan, tetapi juga dimuridkan, artinya mempraktekkan kuasa persekutuan. Apa yang dipraktekkan Tuhan Yesus di sana? Tuhan Yesus sabar membimbing semua murid agar sampai pada tujuan yang hendak dicapai. Sabar. Itu karakteristik Tuhan yang sabar. Dan kita yang sudah ada di dalam Kristus mestinya sabar. Dan hari ini kita makan pisang sitabar setelah ibadah. Tuhan Yesus membimbing, menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada murid-murid itu, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus tidak sekedar memonitor, tapi juga membimbing dan memuridkan. Tuhan Yesus tidak memakai seseorang untuk menjadi muridnya. Tidak memaksa. Tidak memakai dengan cara dipaksa, sekalipun dia Tuhan. Murid-murid yang diwakili oleh Simon Petrus ditantang Tuhan Yesus untuk mengerti kasih semata-mata dengan kesadaran. Jadi kasih agape itu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, lebih kepada kesadaran. Maka Tuhan Yesus tidak membawa cambuk, tapi dia membawa kesadaran. Sehingga semua yang mengikut dia masuk di dalam kesadaran itu. Saya, Bapak Ibu, melihat ada satu bagian dari firman Tuhan ini, dan seseorang mengirimkan kepada saya tentang kasih, ya, bahwa kasih itu disebutkan adalah kesadaran penuh. Artinya disebut di sana bahwa mengasihi itu bukanlah terpaksa. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kalau terpaksa itu akan berdampak buruk. Tapi kalau kita mengasihi dengan kesadaran, terang benderang. Itulah sebabnya pada bagian ini Tuhan memberikan bimbingan kepada murid-murid.
Mereka fellowship setelah menangkap ikan yang sukses 153 ekor itu. Apa yang dipraktekkan Tuhan? Mereka diajarkan mengenal Dia dengan kesadaran. Itu guru, kata murid itu, dengan kesadaran. Yang ketiga, memperlengkapi. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar memonitor, memuridkan, tetapi juga memperlengkapi. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga pada hari ke-40, maka 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus kepada murid-murid dan semua orang percaya yang sedang berkumpul di Yerusalem pada masa itu. Turunlah, disebutkan di sana, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang memperlengkapi murid-murid, sehingga mereka berani menjadi murid Kristus. Lalu apa aplikasinya kepada kita, Bapak Ibu, saudaraku? Khotbah ini tentang persekutuan Yesus dengan murid-muridnya. Yang pertama, kuasa perjumpaan Tuhan Yesus itu sampai hari ini ada. Seperti yang dialami murid-murid di pantai Tiberias, yang diingatkan perjumpaannya dengan murid-murid itu melalui mujizat tangkapan ikan. Dan di dalam persekutuan kita di dalam gereja ini juga Tuhan mengingatkan belas kasih, anugerah, pertolongannya yang melampaui akal pikiran kita melalui perjumpaan Tuhan Yesus seperti semula. Itulah yang disebut dengan kasih mula-mula. Seperti apa kasih mula-mula kita terhadap Tuhan? Apakah masih menyala-nyala? Atau redup? Atau sudah menjadi tidak membekas? Adakah hari ini masih menyala seperti kasih kita semula kepada Tuhan Yesus waktu kita lahir baru? Itu yang diperlengkapi Tuhan atas kita hari ini. Yang kedua, Tuhan telah mengantarkan murid-murid itu sampai kepada tujuan gereja. Dan mereka adalah gereja. Dan kita sendiri juga adalah gereja. Lalu apa yang kita praktekkan, Bapak Ibu saudaraku, dalam gereja? Apakah cukup menjadi jemaat? Apakah cukup kita datang beribadah setiap hari Minggu? Apakah cukup kita mempersembahkan persembahan-persembahan kita, terutama persepuluhan kita? Tuhan mengatakan, bukan itu. Tapi landasilah semuanya dengan kasih. Maka karena kasih kita bisa bertolong-tolongan menanggung beban dengan orang lain sejemaat. Adakah di antara kita yang saling peduli dengan jemaat? Atau kita tidak saling peduli? Atau kita tidak saling mengenal? Bagaimana kalau di kumpulan yang ratusan, ribuan? Bisa nggak kita mengenal di sana banyak orang? Tuhan mengatakan harusnya bisa. Oleh karena itu, sebagai penutup dari khotbah ini yang mau kita praktekkan adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolongan. Berarti kita belajar untuk menolong. Belajar untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan. Itulah ciri khas gereja. Hari ini siapa-siapa di antara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan? Adakah kesulitan-kesulitan itu orang lain tahu? Tapi Tuhan tidak tahu.
Atau sebaliknya Tuhan tahu, lalu kita bagikan kepada orang lain. Saya yakin kita memilih yang kedua. Maka di dalam persekutuan yang hidup itu, Kristuslah yang menjadi sentral pusatnya, bukan siapa-siapa. Tempatkanlah Kristus di segala pelayanan kita. Dia yang memanggil, Dia yang mengutus, Dia yang memperlengkapi, Dia yang mempraktekkan. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita belajar seperti murid-murid yang diingatkan pada bagian tertentu. Apakah engkau mengasihi aku? Bagaimana sekarang kasihmu? Apakah hanya penuh dengan kasih eros? Apakah penuh dengan kasih pileo? Atau hari ini kita sudah masuk kepada kasih agape? Atau storge saja? Tapi Tuhan berkata kasih agape. Mari kita belajar mati untuk orang lain, berkorban untuk orang lain. Amin, kita berdoa. Tolonglah kami Bapa mengerti firman-Mu lebih dalam, urapi dan tolong kami hidup dalam firman-Mu. Dan sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai satu anugerah, meneguhkan firman-Mu di atas hidup kami. Sehingga kami yang bertelinga dengan firman-Mu terus maju rohani. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian kita. NRM 262 pada kaki salib-Mu. Kita nyanyikan secara hikmat dan perlahan. Jemaat diundang berdiri. Salib-Mu, salib-Mu, yang ku muliakan hingga dalam surga kelak. Ada kasih-Mu ku terima, sinar bintang fajar yang memberi cahaya. Salib-Mu
dalam surga kelak ada Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita berlutut, silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan. Dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kita pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, sebab itu beserta malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan nama-Mu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan yang maha tinggi segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami. Oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus
Dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Ia diserahkan, diambilnya roti. Dan sesudah Ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku." Kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke mejamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya suruh serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Amin. Bapak Ibu, meja Tuhan telah tersedia untuk kita, dan Tuhan mengundang kita untuk ikut sehidangan dengan hari ini. Jikalau kita sudah baptis dewasa atau CD dari jemaat metodis maupun jemaat tamu, dan juga jikalau seseorang yang belum baptis CD boleh menerima, jikalau hari ini ada sesuatu yang kita rasa cara Tuhan untuk memperlengkapi kita menerima perjamuan kudus. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau."
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Semua sudah kebagian? Mari kita mengangkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu, dan dengan penuh ucapan syukur, makanlah. Dan kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur, minumlah. Kita bersaat teduh sejenak. Mengingatkan setiap kita, Yesus telah mati untuk kita, mencurahkan darahnya. Tubuhnya tercabik-cabik, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit untuk dan demi kita semua. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya demi pengorbanan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan persembahan kami ini, karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Panggilan menjadi murid, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya.
dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat persembahan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan, ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak dapat membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi. Mari kita semua. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kesempatan bagi kami mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua persembahan-persembahan kami ini, baik persembahan untuk kantung kolekte, ataupun juga persembahan syukur, janji iman, persepuluhan, dan lain-lain persembahan.
Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Berkati juga hidup kami setiap waktu, setiap hari. Dan Engkau jaga pelihara untuk pekerjaan dan usaha jemaat-Mu. Kami serahkan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus kurniakan berkuasa dan berkasihan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai. Tuhan